namanya setelah distributor utama yang kita sebut subdis. Maksudnya apa? Kalau distributor utama itu langsung dapat barang dari pabrik, kan begitu ya? Ditunjuk dari pabriknya untuk menjadi distributor. Misalkan eh, ada yang bisa kasih contoh nggak distributor utama? Ini kayaknya udah pada kerja nih. Ada yang bisa kasih contoh? Kita sekaligus diskusi-diskusi kecil ya. Kalau Kimia Farma kalau nggak salah kan PBF-nya yang PBF Kimia Farma NDC ya, Pak? Kimia Apa Farma, beda lagi PBF sama NDC? PBF-nya Kimia Farma gitu. Sama dia. Kimia Farma eh, trading apa gitu. Intinya begitu. Yaitu KFTD ya, Pak? itu ya oke itu distributor utama. Ada lagi mungkin yang umum lagi? Encefal ya, Pak? Ensepal ya. Dia distributor siapa? Dapat vitamin tadi itu kalbe. LB begitu ya. Nanti Dexa dia nunjuknya AM gitu ya dan seterusnya. Ya. Nah, itu distributor utama tuh dapat barang langsung dari pabriknya kira-kira begitu. Nah, ada lagi kita buat PBF ngambil barang dari distributor utama gitu kan ya. Istilahnya tetap PBF kalau di Dinkesnya cuma kalau di apa istilah umumnya kita sebutnya subdis gitu. Nah, ternyata untuk membuat PBF ini modalnya harus besar gitu ya. Eh, Sebelumnya saya sempat gitu ya ngobrol dengan dosen S2 saya tentang ini gitu ya, tentang pemasaran gitu. Beliau sudah ngasih saran gitu, jangan deh PBF gitu ya, karena kalau PBF itu modalnya harus gede, karena PBF itu bermain dengan volume barang gitu ya, karena marginnya kecil gitu. Jadi hanya fee distribusi ya, marginnya kecil, sehingga yang kita perlukan adalah volume barang yang besar gitu. Jadi distribusinya harus besar-besaran gitu ya, supaya menutup biaya operasional gitu. Karena marginnya hanya sekitar 3% ya, paling banyak 5% gitu ya. Itu resminya gitu ya. Kalau yang nakalnya ya bisa lebih memang gitu ya. Nah, ini panjang nih nanti ini ceritanya. Intinya eh, ternyata benar gitu ya, untuk menjadi PBF tuh modal harus besar, volumenya mesti besar ya. Kalau enggak susah gitu ya. Eh, Belum lagi eh, apa subdis ini nggak enak gitu ya posisinya karena eh, kalau kita hierarkikan gitu ya, ini subdis ini di bawah distributor utama, di atas apotik gitu ya, kira-kira begitu. Nah, eh, nggak enaknya kenapa? Karena terjepit gitu ya di antara dua bagian itu gitu ya. Kalau kita bicara distributor utama gitu ya, makin ke sini gitu ya, distributor utama ada yang tidak mau ke subdis lagi gitu. Jadi dia maunya langsung ke apotik gitu ya. Kata dia buat apa ke subdis? Langsung ke apotik saja gitu. Sehingga subdis ini nggak dapat barang dari distributor utama gitu. Atau biasanya distributor utama itu ingin mematikan subdis dengan cara eh, membuat diskon yang sama antara subdis dan apotik. Jadi subdis ini dianggap dia sebagai apotik gitu ya. Tetap dikasih barang gitu ya, misalkan amoksisilin gitu ya. Ke subdis diskonnya 10%, ke apotik 10%. Nah, ini akan mematikan si subdis gitu. Belum lagi dari bawah ya, ternyata gitu ya, di lapangannya banyak apotik yang berperan sebagai PBF juga ternyata. Jadi dia beli barang banyak gitu ya ke distributor, lalu karena banyak dapat diskonnya lebih gede gitu ya, akhirnya dia jual-jualin tuh ke apotik. Ternyata banyak yang prakteknya seperti itu gitu ya. Nah, sehingga posisi di tengah-tengah gitu ya, subdis ini nggak enak gitu ya. Jadi saran saya gitu ya, misalkan kalian mau bikin eh, apa PBF, eh, satu kalau bisa langsung gitu ya dapat barang dari pabrik. Artinya harus
ya akhirnya ujung-ujungnya modal juga sih. Pabrik akan ngelihat jangkauan distribusi kalian sebesar apa gitu ya kan. Nah, mereka akan pilih distributor-distributor yang jangkauannya pasti besar gitu ya atau luas gitu atau nilai lebih tertentu gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi harus dapat barang dari pabriknya langsung supaya bisa bersaing gitu. Kalau enggak, ya tadi posisinya di tengah-tengah. Nah, eh, seperti itu gitu ya. Nah, saya udah mulai melihat gitu ya ke depannya ini akan susah gitu kan. Akhirnya saya tutup gitu ya. Saya pindah ke yang normal aja gitu ya, apotik dan klinik gitu. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, lalu akhirnya saya buat apa apotik dan klinik itu gitu ya. Dan memang eh, apa gerakannya lebih enak gitu. Eh, karena nantinya kalau kita bicara subdis ini ya, subdis, kalau kita distribusi ke apotik, maka kita harus memberikan tempo ke apotik gitu ya. Kita beli dari distributor utama juga tempo. Jadi ini kejar-kejaran urusannya. Ya, tapi kalau kita bicara apotik atau klinik, ya pasien kan akan bayar duluan gitu ya, bayarnya langsung gitu ya. Kita seperti retail biasa. Nah, di situ lebih enak gitu ya, kita dapat tempo, tapi pasien bayar duluan gitu kan ya. Nah, geraknya atau keuangannya akan lebih enak gitu. Nah, itu sekilas tentang apa pengalaman saya ya mencoba berbisnis ya tentu saja eh, bisa jadi gagal gitu ya. Nah, tapi ya kalau memang passion kalian di membuat usaha ya enaknya dimulai dari apotik gitu ya. Apotik kalau memang punya modal besar bisa lanjut ke PBF gitu. Itu sedikit aja ya. Jadi nanti intinya kita sharing-sharing tentang manajemen apotik kira-kira begitu ya. Untuk apa lagi ya yang perlu ya dari kontrak ya. eh Tata tertib ya udahlah ya. Kalian sudah sering dibacain nih kayaknya template kan ya. Harusnya udah hafal pembobotan seperti ini ya, kehadiran, tes dan lain-lain itu 15, UTS 35, UAS 35 gitu ya. Ada yang mau dirubah dari pembobotannya? Kehadiran 50% aja, Pak, gitu. Ada yang usul begitu? Oke, jangan ya. Sesuai aja ya. Nanti oke itu ya. Nanti sebentar ya kita. Intinya nanti ini kalian tinggal lihat aja tentang manajemen apotik gitu ya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama dulu. Ini materi yang pertama juga sebenarnya harus dipraktekkan ya. Kalau nggak dipraktekkan itu rasanya ngejelimet banget gitu ya. Oke, tentang pendirian apotik. Ya, pendirian apotik. Jadi pertama kita akan coba tentang pendirian apotik. Itu prosesnya seperti apa ya, syarat-syaratnya kurang lebih apa saja gitu ya. Di sini siapa yang mungkin ada yang sudah punya usaha di bidang farmasi, toko obat atau apotik gitu? Ada? Belum ada? Ya, nanti saya doain ya mudah-mudahan eh, bisa terlaksana gitu ya. Karena kalau apoteker rasanya kalau belum ke apotik kayaknya belum afdol gitu ya. Apotekernya belum kepake gitu kan ya. Oke, kita akan mulai ya.
Nah, ini seperti biasa nih kalau sudah berjalan videonya pada nutup gitu ya satu-satu. Ya, ayo tolong dibuka lagi ya supaya kita bisa saling berinteraksi ya karena ya gimana lagi caranya ya kalau Zoom ya pasti tinggal kita lihat-lihatan video gitu ya. Kalau videonya nggak ada, saya kayak ngomong sama siapa kira-kira begitu ya. Jadi eh, seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kemarin waktu pandemi dari awal semester sampai akhir semester akhirnya saya nggak kenal gitu ya mahasiswa saya siapa aja sih gitu ya kan karena lewat Zoom gitu. Ya jadi tolong dibuka sekaligus kita bisa kenal nih muka-mukanya gitu ya. Oke, jadi tentang pendirian apotek, sebenarnya yang lebih penting ya, yang harus dilakukan sebelum pendirian apotek adalah ada yang namanya feasibility study. Ada yang pernah dengar feasibility study? Coba saya tanya-tanya ah. Nia, ada Nia Febriana? Nia, ada? Ayo, Nia kemana ya? Ya, biasanya yang tertutup videonya bisa jadi saya tanya ya, karena penasaran juga nih. Yulita, ada nggak Yulita? Halo Yulita, ada Yulita? Bapak maaf untuk Yulita sedang di jalan, Bapak tadi ngecek. Oke, siapa lagi ya? Travelina, ada nggak? Hadir Pak, maaf sedang di jalan. Oh, sedang di jalan juga. Tapi bisa bisa ini ya, bisa apa? Diskusi ya. Bisa Pak saya dengar? Oke. Eh, studi feasibility study ada yang pernah dengar? Belum. Belum ya. Ya, jadi studi study itu adalah bahasa Indonesia studi kelayakan gitu ya. Nah, itu penting dilakukan sebelum kita ingin mengajukan izin apotik gitu. Jadi, kalau kalian ingin membuat apotik, yang pertama dilakukan adalah studi kelayakan gitu. Nanti dari studi kelayakan itu ada berbagai aspek yang harus kita nilai begitu. Dari aspek manajemen, dari aspek apa teknis dan lain-lain gitu. Jadi sudah ada panduannya gitu. Sebenarnya nanti akan kita dapat juga materinya, cuma kalau saya lihat susunannya kok di akhir ya gitu. Harusnya feasibility study itu di awal gitu, nyambung dengan sebelum kita ngurus izin. Gitu. Nah nanti dari feasibility study itu kita bisa menilai apakah lokasi ini itu cocok nggak untuk dijadikan apotek, kira-kira begitu. Nah, kalau cocok gitu ya, semua aspek terpenuhi ya termasuk aspek keuangan ya. Nanti kalian akan diajarkan meramalkan gitu ya, memperkirakan, memprediksi apakah apoteknya ini bisa survive apa enggak gitu. Nah, itu semua ada di feasibility study. Nah, setelah kita yakin apotek ini bisa berjalan, maka baru kita ajukan izinnya gitu ya. Nah, kalau di sini ini langsung cara-cara mengurus izinnya gitu ya. Jadi ini definisi-definisi nanti tinggal dibaca aja ya. Apotek, sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan gitu ya. Nah, ini ada tiga komponen penting ya. Kalau kita punya apotik, maka tiga komponen penting ini biasanya menjadi dasar ya apotik tersebut.
menjadi apotek yang legal gitu ya, apotek yang resmi. Yang pertama adalah STRA, Surat Tanda Registrasi Apoteker. Nah, jadi nanti setelah kalian uji kompetensi gitu ya, dinyatakan kompeten, nah maka selanjutnya kalian harus mengurus STRA, Surat Tanda Registrasi Apoteker, sorry. Ya, jadi setelah kita kompeten, kita terdaftar nih gitu ya sebagai apoteker gitu. Nah, kalau kalian nanti lulus apoteker dan mengurus STRA, nah untuk peraturan sekarang itu STRA seumur hidup nih, enaknya itu gitu. Kalau dulu per 5 tahun. Setelah punya STRA, setelah kita terdaftar menjadi apoteker, nah selanjutnya kita ngurus SIPA gitu ya, Surat Izin Praktek Apoteker. Nah, SIPA ini tentunya surat izin praktek. Nah, berarti setelah terdaftar kita mau praktek nih. Nah, untuk bisa praktek maka kita harus punya tempatnya dulu gitu. Jadi kita di sini mengajukan saya akan berpraktek di apotek ini gitu. Nah, biasanya nanti ini kurang lebih berbarengan dengan kita mengurus apotek gitu. Karena nanti SIPA-nya itu akan keluar duluan sih, tapi berbarengan dengan ngurus SIA atau surat izin apotek gitu. Nanti SIPA-nya kan kita mau praktek di mana nih gitu kan ya, di apotek. Cuma apoteknya belum berdiri juga lagi diurus gitu ya. Makanya nanti berbarengan SIPA ini dengan SIA gitu ya. Nah, kalau SIA ini surat izin apotek gitu ya. Jadi ini surat izin apoteknya sudah resmi gitu ya. Tapi nanti SIA butuh SIPA. Nah, tabrakannya di situ gitu ya. SIPA butuh apotek, tempat prakteknya di mana gitu. SIA butuh SIPA sebagai persyaratan karena apotek, kalau kita diriin apotek, ya apotekermu siapa yang akan praktek. Kira-kira begitu prosesnya. Makanya nanti SIPA dan SIA ini akhirnya berbarengan, agak berbarengan gitu ya. Dan memang mereka sudah tahu kalau memang kalian berperan sebagai apoteker pengelola dan sebagai ownernya gitu. Nanti tinggal dijelaskan saja. Ini SIA-nya juga sedang mengurus. Nah, gitu. Oh ya, oke. Berarti kalian apoteker pengelola sekaligus ownernya. Kira-kira gitu. Tapi kalau kalian hanya mengurus SIPA saja gitu ya, maksudnya artinya menjadi apoteker pengelola di salah satu apotek yang sudah jadi ya ini nggak masalah gitu. Atau kalian ya hanya bekerja gitu ya dengan owner apotek ya SIPA-nya akan bisa gitu ya. Nah itu sedikit tentang SIPA dan SIA gitu. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Saya bisa diikuti ya. Oke. Nah, berikutnya ini kita akan mempelajari tentang perizinan apotek itu seperti apa, gitu ya, membuat apotek. Ya, sekarang gitu ya pendirian apotek itu melalui OSS RBA gitu ya, Online Single Submission Risk Based Approach gitu ya, namanya keren nih, gitu. Nah, intinya adalah kalau kita sekarang ngurus apotek itu intinya online gitu aja, gitu ya. Nah, online-nya di mana? Di OSS RBA ini, gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, saya ngerasain dua hal ini gitu ya. Pas perpanjang izin apotek kemarin itu ngurusnya sudah online, tapi pas pertama berdiri itu ngurusnya masih di PTSP kecamatan gitu ya. Manual, masih ketemu orang kecamatan, kira-kira gitu. Nah, kurang lebih ya, kelebihan dan kekurangannya gitu ya, kalau kita bicara online, dalam hal
submit data gitu ya dalam hal pengurusan itu memang akhirnya menjadi lebih nyaman gitu ya karena nggak usah bolak-balik tuh ke kecamatan gitu ya untuk submit data dan lain-lain gitu. Nah, cuma kekurangannya karena dia online, ketika kita ada kekurangan data, tektoknya itu sulit gitu. Nanti kita submit data, lalu tim mereka lah gitu ya, OSS itu mereka akan kirim gitu ya, apa seperti pesan gitu ya, ini kurang, belum harus dilengkapi lagi, kira-kira gitu aja gitu ya. Nah, ketika kita ngelengkapin lagi, eh, mereka bukan bukan ini yang dimaksud tentang ini. Ini masih kurang datanya. Nah, kita mulai bingung di situ. Ini yang dimaksud mana sih? Gitu kira-kira begitu. Karena sifatnya online. Kita nggak bisa nanya tatap muka langsung, nggak bisa telepon. Dia hanya tulis berdasarkan ada note begitu saja. Nah, itu yang nggak enaknya. Dan itu yang kemarin saya rasakan menjadinya agak lama gitu. Tektokannya susah gitu. Menurut saya udah penuhin itu persyaratan gitu ya, tapi menurut mereka masih salah. Kira-kira begitu. Kemarin sampai akhirnya mereka yang telepon. Kira-kira gitu. Saking mungkin udah ini juga ya tektokannya udah buntu juga gitu ya karena saya merasa juga udah ini loh datanya udah saya kirim gitu kan ya. Nah, akhirnya ditelepon. Nah, gitu dong gitu ya, ditelepon gitu kan. Jadi jelas kan gitu maunya apa sih gitu kan. Nah, itu kan lebih enak. Tapi kan sebelumnya kita nggak punya nomornya mereka kan gitu ya. Semua berdasarkan online gitu. Nah, tapi kalau kita manual, nah ini akan lebih clear nih gitu ya. Memang capek kita bolak-balik kecamatan gitu ya. Nah, tapi kita submit ke petugasnya langsung, petugasnya bilang, oh ini kurang nih datanya, kita bisa klarifikasi. Oh tentang yang ini ya, oh iya betul, yang ini. Nah itu akan lebih enak, lebih cepat gitu untuk eh, prosesnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kalau itu kalian bisa buka ya di OSS gitu, langsung nanti masuk ke websitenya. Terus surat izin apotek OSS. Nah, surat izin praktek apoteker ini masih di PTSP gitu ya. Singkatannya apa gitu? Satu pintu gitu ya. Ada satu pintunya gitu ya. Pengurusan terintegrasi satu pintu mungkin seperti itu kalau saya nggak salah gitu ya PTSP. Nah, PTSP ini sekarang juga sudah online cuma di websitenya PTSP gitu. Jadi semuanya sekarang udah online tuh gitu ya. Ini apa tentang landasan hukumnya di Permenkes nomor 14 2021 gitu ya. Oke, jadi sekarang ini apa ini ya single submission berbasis resiko gitu. Maksudnya apa sih gitu ya? Konsep resiko ini ya ini waktu era Pak Jokowi ya intinya eh, ingin pembuatan usaha itu dipermudah gitu ya. Dipermudah izinnya. Nah, tapi tidak serta-merta dikasih-kasih doang. Kira-kira gitu konsepnya. Tapi harus berbasis resiko gitu. Kalau resikonya rendah ya udah langsung aja lah dibuatin izinnya kira-kira gitu. Tapi kalau resikonya tinggi harus dikaji. Intinya begitu. Jadi dipermudah untuk pembuatan izin-izin usaha, tetapi tergantung resikonya. Intinya begitu. Kalau resikonya rendah, ya jangan dipersulit, kira-kira begitu. Tapi kalau resikonya tinggi, ya harus dikaji. Nah, apotik itu resikonya tinggi apa rendah, teman-teman? Tinggi, Pak. Tinggi, iya, gitu ya. Nah, masalahnya kita resikonya tinggi. Nah, itu apa di situ gitu ya, sehingga ya dikajinya lebih banyak gitu ya, persyaratannya lebih banyak gitu, resikonya tinggi. Jadi ya semua tentang kesehatan resikonya tinggi gitu ya. Eh, apa
kalau kalian mengajukan kredit usaha gitu ya ke bank, usahanya apa? Apotik itu juga mereka susah ngasihnya gitu ya. Kenapa ya? Karena resikonya tinggi apotik itu. Gitu. Intinya begitu ya. Nanti ini pasal 6, pasal 7 intinya begitu ya. Tingkat resikonya ada yang tinggi, menengah, dan rendah ya. Ini apa nih? Sebentar, ketutupan. Ketentuan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ya. Ini tinggal dibaca saja ya. Nanti di OSS ini saya kasih gambaran-gambaran yang sederhana saja. Eh, karena memang ini sistem baru ya, kita harus coba-coba juga, praktek juga gitu ya. Kalau enggak bingung sendiri gitu. Jadi OSS itu nanti ada 3 subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan gitu. Nanti kita maunya kemana nih gitu. Kalau kita mau buat usaha, perizinan usaha, nanti klik di menu yang perizinan berusaha. Kira-kira begitu. Ini landasan-landasan hukumnya ya, nanti tinggal dihafalkan saja. Nah, kita mulai ininya ya, langkah-langkahnya, tapi kalau kita melihat begini tuh kayaknya ngejelimet banget gitu ya. Saya juga ngelihat slide ini rasanya ngejelimet gitu ya, mau jelasinnya dari mana gitu ya. Tapi padahal untuk pelaksanaannya gitu ya, ketika kita melaksanakannya ya tinggal diikutin saja sebenarnya prosesnya. Kalau kita benar gitu ya, kita akan maju terus tuh gitu ya. Nah, tapi intinya yang pertama kita harus buat NIB dulu gitu ya, nomor izin berusaha. Jadi seluruh usaha itu harus membuat NIB gitu. Pertama itu gitu ya, kita membuat NIB, nomor izin berusaha. Nah, untuk bisa dapat nomor izin berusaha gitu ya, ada beberapa persyaratan gitu. Ada nggak ya di sini? Sebentar ya, oke. Kita balik dulu ya. Intinya ya, untuk kita bisa dapat NIB, kita harus punya namanya persetujuan lingkungan, yaitu SPPL. Nah, ini kepanjangannya juga saya lupa nih. Intinya adalah eh, surat yang menyatakan gitu ya, yang menyatakan bahwa kita tuh mematuhi tentang lingkungan hidup, kira-kira begitu. Pembuangan limbah dan lain-lain itu kita harus patuh terhadap ketentuan yang ada, intinya begitu. Nah, SPPL itu dibuat di OSS ini juga gitu ya. Jadi ke SPPL lalu apa kita isi gitu ya. Di situ kita dapat SPPL, baru nanti masuk ke NIB, dapatlah izin NIB gitu ya. Jadi untuk NIB hanya persetujuan lingkungan tadi SPPL gitu ya. Kalau dulu sebelum online kita ya masih ngurusnya ke kecamatan gitu ya, tentang lingkungan hidup itulah ibaratnya seperti itu, sebutannya SPPL. Di kepanjangannya ada nggak di sini? Intinya tentang itulah ya. Oke, itu NIB. Jadi NIB udah dapet gitu ya, baru lanjut ke bikin tentang apotiknya gitu ya. Jadi pertama NIB dulu, di situ ada persyaratan tentang lingkungan. Setelah itu dapat NIB, kita dapat nomornya, maka lanjut ke apa?
tentang pembuatan perizinan gitu ya. Nah, ini kalau kita buka OSS menunya seperti ini ya. Nanti boleh ya kalau kita mau informasi ini informasi-informasi biasanya kita melihat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia gitu ya. Memang singkatan-singkatannya ini ngejelimet gitu ya. Tapi intinya kita tuh ada di 47721 gitu. Perdagangan eceran, barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik gitu. Nanti banyak tuh sub-sub apa bagian lainnya. Nah, kalau kalian salah pilihnya itu nanti ya melenceng gitu ya. Ini pemeriksaannya melenceng gitu. Persyaratannya bukan persyaratan buat bikin apotik gitu. Ini saya dulu juga sempat pernah salah gitu. Makanya kok ditolak-ditolak gitu ya. Oh, ternyata pas masukin kodenya ini ya, nomor ini ternyata saya perdagangan eceran khusus di sini nih 47729 nih. Kalau nggak salah, iya benar. Nah, yang harusnya adalah 47721 gitu. Ya karena bahasa-bahasanya kan ngejelimet ya, kita kan nggak terbiasa gitu perdagangan, eceran, barang, dan obat farmasi untuk manusia di apotik gitu. Ini yang harusnya. Jadi kalian mah ingat aja lah 47721 langsungnya ke situ gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca gitu ya uraian-uraiannya ya dan seterusnya gitu ya. Ini hanya informasi gitu. Nah, ini kalau mau bikin klinik beda lagi gitu ya. Nah, ini ya 47721. Intinya begitu. Nah, itu sih hanya informasi saja ya. Intinya tadi ya kalian buat NIB lalu masuk ke sini nih, perizinan berusaha gitu ya. Kalau buat NIB di sini, lalu di sini pembuatan izin gitu ya. Nah, kita klik di pembuatan permohonan baru ya, permohonan baru. Ini bisa perubahan, pengembangan, perluasan, pencabutan, pembatalan. Nah, ini bisa semua, tapi kalau kalian permohonan baru ya berarti di sini gitu ya. Klik izin, nanti dicari ya izinnya tentang apa gitu ya. Nanti tinggal diisi-isi aja gitu. Nah, nanti kita akan mengisi persyaratan yang sudah ada di OSS gitu. Nah, habis itu di sini nih gitu ya, tektokannya yang sulit gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang banyak dia hanya memberikan note-note saja gitu. Dan kesulitan yang lainnya biasanya nanti di persyaratannya gitu ya. Persyaratannya itu ya tinggal diikutin sih, prinsipnya tinggal diikutin, tapi kadang-kadang eh, di lapangannya kita ada yang belum ada, belum punya gitu. Misalkan contoh sertifikat tera timbangan gitu. Oh iya, timbangan belum ditera nih kan gitu ya. Ah, kita ngurus tera dulu deh gitu. Nah, biasanya terhambatnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau kalian sudah siap full gitu ya, sudah siap ini udah ada semua, ya cepat kan kira-kira gitu. Nah, terhambatnya itu persyaratannya itu biasanya kita belum punya, ya udah ngurus dulu gitu. Nah, terus dia akan kasih apa notifikasi-notifikasi atau note-note yang harus kita ikutin gitu ya sampai nanti eh, ketika sudah lengkap, maka mereka terakhirnya itu akan datang ke lapangannya atau ke tempat usaha kita apotik, kira-kira begitu ya. Nanti kalau sudah oke gitu ya, eh, mereka akan menerbitkan keluar deh tuh di sistemnya sertifikat SIA-nya gitu. Jadi kalau disetujuin keluar eh, penerbitan perizinan berusaha.
berupa PDF. Mereka cuma kasih PDF saja, tanda tangannya juga elektronik. Sekarang begitu. Kurang kurang greget sih sebenarnya gitu ya. Kalau kita dulu dapatnya bagus ya kayak piagam gitu. Jadi sampai dilaminating gitu ya supaya karena kan usaha ini juga ya apa butuh usaha juga jadi dapat piagam gitu ya surat izin apotik tuh rasanya bangga juga gitu ya. Tapi sekarang hanya berupa PDF ya terserah kalian mau print mau enggak ya nggak masalah gitu ya. Kalau kurang lengkap, nanti permintaan untuk melengkapi kekurangan, nanti kalau ditolak, ya berarti ada sesuatu yang sampaikan penolakan. Kira-kira begitu. Coba kita lihat apa lagi. Oke. eh Secara garis besar, tadi prosesnya simpel seperti itu, tapi pelaksanaannya ya ngejelimet juga gitu ya. NIB, terus masuk ke OSS, ada persyaratan-persyaratan kita penuhi. Nah, persyaratannya itu yang biasanya menghambat. Tapi kalau kalian sudah siap, ya cepat, kira-kira gitu ya. Oke, ini persyaratan-persyaratan yang harus kalian eh, penuhi, gitu ya. Ini coba ya. eh, Nah, perizinan apotek. Nah, di sini aja langsung ya. Jadi, apa saja yang harus kalian buat gitu ya. Pertama adalah surat permohonan dari pelaku usaha apoteker untuk pimpinan atau untuk jadi untuk perseorangan atau non perseorangan, tergantung kalian. Kalau punya PT ya yang mau dipakai untuk apotek berarti non perseorangan gitu ya. Tapi kalau kita eh, pribadi ya, yang mengajukan gitu ya itu berarti perseorangan gitu ya kita harus buat surat permohonan ini. Nah biasanya nanti eh, awal-awal bingung juga nih surat permohonan yang kayak gimana sih gitu ya. Ya ini dari PTSP kalau kalian ke PTSP ya ke kecamatan sebenarnya mereka punya formatnya gitu ya atau kalian bisa minta dari teman-teman yang sudah duluan buat apotik gitu. Surat permohonan ini kayak gimana sih template-nya gitu. Ada gitu ya. Lalu yang berikutnya surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan oleh notaris gitu. Nah, ini kan apa kalau kalian belum ini kan waduh belum punya nih surat perjanjian kerjasama kan gitu ya buat dulu ke notaris waktu lagi nah lamanya begitu kira-kira yang menghambat tuh seperti itu gitu. Tapi kalau kalian owner sekaligus apoteker nah ini nanti bisa dibuat surat perjanjian biasa saja gitu. Terus dokumen SPPL ini yang tentang lingkungan hidup tadi ya kita juga buat di OSS tadi. Terus dokumen izin yang masih berlaku ini untuk perpanjangan izin, seluruh dokumen yang mengalami perubahan untuk permohonan perubahan izin ya. Terus self assessment. Nah, jadi kita mesti masuk juga ke aplikasi Simona namanya. Ya, masuk ke aplikasi Simona, lalu di situ ada self assessment. Nah, jadi self assessment ini kita centang-centang gitu ya. Pernyataan-pernyataan yang ada di Simona gitu. Ya, ini kalian harus lakukan juga ya, tinggal diikutin saja sih sebenarnya. Jadi kalian masuk ke Simona, lalu apakah punya misalkan penerangan yang cukup di apotik? Oh ya, gitu ya. Nah pokoknya intinya centang-centang aja gitu ya kan, self assessment gitu. Pelaporan terakhir untuk perpanjangan atau perubahan izin. Nah, ini kalau perpanjangan maka pelaporan-pelaporan psikotropik narkotik itu juga harus dikirimkan terakhir sampai apa gitu ya. Terus surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotik di aplikasi Sipnap. Nah, ini juga kalau yang masih baru ya harus buat ini gitu ya.
Terus administrasi nanti ada bukti bayar ya. Lalu juga kita harus melampirkan lokasi, informasi geotek, apotek gitu ya. Jadi kalian harus nyari tuh koordinatnya, alamat kalian gitu. Bisa kalian cari di Google Maps gitu ya. Terus informasi terkait lokasi apotik ya, nanti berarti kalian akan buat denah di sekitar apotik ada apa saja ya. Informasi bahwa apotik tidak berada di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, ini nggak boleh ya. Apa kita berada di dalam rumah sakit. Lalu bangunan, denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruangan. Jadi kalian harus buat tadi itu denah ini eh, sebentar ya. Oke, jadi kalau ini adalah denah jalan, kalau ini adalah denah bangunan, gitu, ya. Denah bangunan, ruangannya seperti apa dan sebagainya itu harus lengkap ya, pembagian ruangannya. Lalu sarana prasarana dan peralatan ya, data sarana, prasarana dan peralatan itu juga kita lampirkan eh, alat-alat racik gitu kan ya, beker gelas dan lain-lain itu kita data semuanya. Terus ada foto papan nama apotik dan posisi pemasangannya gitu ya. Ini harus sudah ada. Lalu foto papan nama praktik apoteker dan posisi pemasangannya gitu ya. Itu juga harus ada ya kita fotokan. Lalu ngomongin sumber daya manusia, itu struktur organisasi SDM itu kita buatkan juga ya, organisasinya seperti apa. Dari apoteker, asisten apotekernya ada berapa, mungkin ada juru racik, ada kurir, ada kasir, ya itu semuanya dibuat strukturnya dan juga informasinya gitu ya. Apa kalau asisten apoteker alamatnya di mana, KTP-nya apa, lalu STR-TTK-nya berapa nomornya itu semua dibuatkan gitu ya. Lalu data apoteker penanggung jawab itu KTP, STRA, SIPA ini juga diupload juga gitu ya. Jadi ini juga harus sudah punya dulu KTP, STRA, SIPA gitu. Nah, ini yang nanti yang tadi saya bilang SIPA nih agak tabrak-tabrakan nih gitu. Lalu kalian juga harus membuat tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM. Jadi kayak job desk-nya apa saja mereka gitu. Jadi terus informasi paling sedikit 2 orang apoteker untuk apotik yang membuka layanan 24 jam. Ya, jadi kalau kalian mau buat 24 jam maka paling nggak ada 2 gitu. Tapi saran saya kalau kalian mau buka apotik yang normal-normal dulu aja lah gitu ya. Perkara kalian mau buka 24 jam ya terserah nantinya gitu ya. Yang penting pas saat buat perizinan ditulis jam buka jam tutupnya ya standar-standar aja yang mengakomodir cukup 1 apoteker gitu ya. Kalau enggak nanti repot sendiri gitu. Ditolak nih pasti gitu kan. Dikasih note cari apoteker lagi gitu ya. Harus ada apoteker lagi kan repot gitu ya. Surat izin praktik untuk apoteker dan TTK yang bekerja di apotek tadi ya. Itu kita upload semuanya gitu ya. Minimal ada 1 TTK yang sudah harus punya STR TTK gitu ya. Oke, itu tentang apotik. Jadi nanti filenya banyak tuh yang kalian upload gitu ya. Belum lagi nanti urusan, nah ini sharing aja sih, urusan kelebihan limit kuota upload. Nah itu juga bikin pusing tuh.
misalkan foto maksimal 200 kilobyte gitu ya. Pas kita foto hitungannya mega gitu kan ya, megabyte. Nah, kalian harus kompres-kompres dulu gitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan kalau pembuatannya online gitu. Entah kenapa mereka tuh seperti itu gitu ya. Terus ada lagi yang file-file ini nguploadnya nggak satu-satu, tapi harus dijadikan satu dalam bentuk PDF. Artinya kalian buatkan PDF satu-satu, lalu kalian gabung menjadi satu PDF. Gitu. Pas di-upload PDF-nya, itu nggak bisa karena kelebihan size filenya gitu kan ya. Ah, repot deh. Nah, pusingnya di situ tuh yang bikin kadang-kadang ngeselin gitu ya. Oke, berikutnya tentang perizinan toko obat. Ini kurang lebih hampir sama ya untuk toko obat, tapi memang dia tidak perlu tentang apoteker gitu. Ya, kalau toko obat dia tidak, tapi cukup TTK saja gitu. Ya, bedanya itu. Gitu. Tapi kan toko obat tentunya nggak bisa racik resep, kalian tahu itu ya, nggak bisa jual obat keras dan lain-lain tuh nggak bisa. Gitu. Eh, ini apa ya? Ini timelinenya ya. Jadi penerbitan NIB, penyampaian persyaratan izin, verifikasi, sertifikasi, notifikasi, baru penerbitan izin. Kira-kira begitu ya. Nah, ini self assessment tadi apotik melalui Simona ya. Jadi kalian masuk ke websitenya Simona, daftar dulu ya. Kalau baru ya biasa daftar, habis itu isi ya Pasyankes, kode ya. Kode ini masukkan kode SIPNAP ya. Email, password, confirm password. Daftar. Habis daftar, masuk email, login, klik di form self assessment ya. Self assessment, isi form. Nah, nama apotik dan seterusnya diisi. Terus nanti ke bawah ada ini semua ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita itu. Lalu halaman ini nanti kalau sudah selesai ya, halaman ini di screenshot untuk dimasukkan ke eh, apa perpanjangan izin gitu ya. Hmm, oke. Nah, ternyata ada tugas ya teman-teman dari slide dari pertemuan ini. Tugasnya seperti ini. Kalau nggak salah kelompok ya. Oke, ini ya. Jadi tugasnya seolah-olah kalian membuat dokumen-dokumen ya untuk pemenuhan perizinan apotik. Ya, jadi kalian belajar di sini supaya nanti ya mudah-mudahan ada rezeki gitu ya bisa buat apotik gitu ya. Nanti tinggal eh, pasti akan bingung, tapi coba dicari ya, eh, googling kah atau tanya ke teman-teman yang sudah punya apotik itu ya. Surat permohonan, nah, buat seperti apa? Dokumen SPPL, surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotik. Nah, ini nanti kalian juga bisa simpen ya. Jadi pas mau buat apotik, kalian punya template-templatenya juga. Informasi geotek apotik, ya ini seolah-olah lah, misalkan apotiknya di rumah kalian ya nggak masalah buat aja. Geoteknya seperti apa? Ya koordinat tadi. Informasi terkait lokasi apotik, informasi bahwa apotik tidak berada di dalam lingkungan rumah sakit, ya ini artinya surat pernyataan. Denah bangunan, data sarana prasarana, foto papan nama apotik, struktur organisasi, tugas pokok fungsi masing-masing SDM. Ya, dibuatkan saja.
ketentuannya dikerjakan berkelompok, format A4, bentuknya Word atau PDF, ya. Jadi satu file seperti makalah. Surat pernyataan tidak perlu diberikan meterai, ya. Tentu saja tidak perlu ya ngabis-ngabisin uang. Jadi cukup template-nya saja gitu ya, atau bukan template ya. Ya, seolah-olah itu sudah jadi seperti itu. Dikumpulkan melalui e-learning, IKIFA, perwakilan satu kelompok saja ya. Jadi yang upload satu mahasiswa saja, paling lambat 4 minggu dari sekarang. Oke, jadi waktunya ternyata panjang ya, sebulan gitu. Oh ini nih, ternyata ada nih. Surat keputusan kelayakan lingkungan ya, pokoknya tentang lingkungan lah gitu. Oke, itu saja. Eh, ada yang mau tanya? Bapak itu kan tugasnya kelompok ya, Pak. Mm-mm. Berapa orang, Pak? Tadi nih, oh berkelompoknya nggak ada ya. Biasanya bagi berapa? 5 kelompok yang sudah ada, biasa kalian bagi Biasanya 4 orang, Pak. 4 orang, jadinya berapa kelompok tuh kalian? 6 kelompok biasanya, Pak. 6 kelompok. Ya, apa tuh? Eh, boleh pakai itu ya, bagi 6 kelompok atau bagi 5 kelompok sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kalian, oh harus bagi kelompok lagi nih kalau 5, ya udah pakai yang 6 kelompok gitu ya. Silahkan saja. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau dibikin 4 kelompok boleh nggak, Pak? 4 kelompok. Dia lebih bagus. Apa? Berapa orang sih kalian jadinya jatuhnya? 20. Kita 24, Pak. 3 kelompok aja, Pak. Hah? 3 kelompok? Malah makin banyak atau orangnya. Kalau 24 satu kelompok 6 orang ya, ya nggak masalah sih kalau 6 orang, paling maksimal 6 orang lah gitu ya, 5-6 orang satu kelompok. Gitu, bagi 4 kelompok nggak masalah, tapi jangan 3 udah terlalu banyak banget, pasti ada yang nggak kerja kalau udah 3 kelompok gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Nah, Bapak ini kan tulisannya jadi satu file seperti makalah. Mm-mm. Jadi kita bikin yang tadi, Pak, surat-surat itu, kemudian nggak perlu kayak pembukaan atau apa gitu kan, Pak? Cuman dikumpulin jadi satu file aja gitu, apa gimana? Iya, hanya kompilasi saja langsung, nggak usah ada daftar isi, itu nggak usah. Pokoknya kompilasi saja langsung gitu ya. Jadi ini kan biasanya kita buat tadi ya yang seperti saya bilang, filenya bisa jadi ada ini, kalau ini 12 file gitu kan ya, ngerjain di Word gitu kan ada 12 file. Nah, tapi nanti kalian PDF kan, habis itu digabung PDF-nya. Itu bisa kalian cari di online ya, digabung. Jadi nanti jadi satu file saja. Isinya gabungan dari file-file PDF tadi. Gitu. Ada lagi? Bapak mau nanya, berarti itu tugas 3 slide itu buat satu kelompok semua ya, Pak? Iya, jadi ini ada 12 apa ini ya, persyaratan itu dikerjakan satu kelompok. Begitu. Oke, ada lagi? Bapak nego boleh, Pak. Nego apa tuh? Kelompoknya 3 aja, Pak, biar 88. Soalnya kan itu banyak ya, Pak. Yang tugas pertama aja di 12 tuh. Boleh gak, Pak, kalau 88 orang aja? Jadi 3 kelompok.
Jangan kalau 8 orang kebanyakan apa pasti nanti nggak efektif gitu. 4 kelompok saya cukup, saya pikir 6 orang gitu. Bapak mau nanya Pak, lagi, Pak. terima kasih, Pak. Itu kan ada papan nama, Pak, sama foto pemasangan. Jadi gimana, Pak, kita bikinnya? Ya disimulasi aja gitu ya. Misalkan kalian apa cetak di kertas gitu ya, lalu dipasang di mana di tembok, terus di foto gitu. Ya, jadi kepentingannya foto papan nama ini artinya kalian harus membuatkan formatnya gitu kan ya. Nah, nanti kalian akan belajar tuh buat papan nama apoteker itu ada formatnya. Apa saja sih yang harus ada di situ, fontnya ada berapa, ukurannya ada berapa, itu semuanya sudah terstandar gitu. Kalau papan nama apotik memang tidak ada ukurannya, tapi harus ada kontennya apa saja gitu ya. Jam buka, tutup, nama apotik itu ada. Nah, silahkan dicari gitu. Saya mau tanya, Pak. Kalau misal apotek yang udah ada gitu, Pak, terus kita foto nggak apa-apa kali, Pak? Iya, oke, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Cuma eh, ya asal maksud dan tujuannya tercapai ya. Artinya kalau kalian foto yang udah ada ya sok silahkan, tapi tolong dipelajari lah isi dari papan itu apa saja sih, gitu ya. Gitu. Tadi ada yang mau tanya siapa? Muhammad ya? Pak. Pak, itu kan ada dokumen, Pak. Berarti kita masuk ke aplikasi OSS-nya, Pak. Nggak usah. Ini kan dokumen-dokumen yang nantinya akan diupload ke OSS kalau kalian berniat buka apotek gitu. Jadi siapin dulu aja dokumennya gitu. Jadi nggak masuk ke OSS. Jadi ini dokumen-dokumen yang harus kalian persiapkan sebelum masuk ke OSS gitu. Coba mohon maaf mau tanya, untuk surat-surat ini kita boleh cari referensinya gitu Pak, terus nanti kita ubah sesuai nama yang kita buat. Seperti itu. Ya, memang seperti Atau itu maksudnya. Kalian harus cari referensinya gitu. berarti memakai format dari referensi ya Pak, bukan mencari contoh ya Pak. Iya, jadi apa template-nya apa ya kalian tinggal ganti-ganti kan gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ya, sambil saya buka absensi ya. Jadi waktunya panjang kok ya, masih sebulan. Kerjain pelan-pelan. Apa yang penting progres gitu kan ya. Kalau kita buat apotek juga gitu ya. Pelan nggak masalah, yang penting progres gitu. Biasanya seperti itu. Oke, sebentar ya, saya buka absensi. Bapak mohon maaf izin memastikan untuk jumlah kelompoknya itu per orang jadi 5 sampai 6 orang per kelompok ya Pak, Iya, yang jadi di ACC Bapak ya. iya betul. Jadi di ada 24, 4 kelompok kalau nggak salah. Jadi 8 kelompok ya Pak. Oke, sebentar ya, ini ada 2 absensi. Yang kemarin saya absen semua saja. Ada ya loadingnya kok lama ya.
Bentar ya. Kok loadingnya lama sekali ya? Saya ulang deh. Oke, saya panggilin ya. Diah Ayu ada? Diah Ayu? Nggak ada. Diah Ayu? Anita Rahman? Bapak mohon maaf, dia Ayu hadir. Tadi lagi ke toilet, Bapak. Oke, Anita Rahman? Makasih. Hadir, Pak. Mala Komalasari? Hadir, Pak. Muhammad Romli? Hadir Pak. Yulita? Hadir, Pak. Travelina? Hadir, Pak. Lulu? Hadir, Pak. Septi? Hadir, Pak. Nurmaya? Hadir, Bapak. Ayo dia? Hadir, Pak. Fahmi? Hadir, Pak. Ananda? Hadir, Bapak. Iskandar? Hadir, Pak. Ya, Febrina? Hadir, Pak. Azahra? Azhara hadir, Pak. Sabila? Hadir, Pak. Mutiara? Hadir, Pak. Nia Mulyani? Hadir, Pak. Septia? Hadir, Pak. Indah? Hadir, Pak. Siti Fatima? Siti ada? Nggak ada? Itu sebenarnya biasanya anak pagi, Pak. Mungkin lupa pindahin absen, Pak. Oke lah. Tapi di partisipan ada sih, Pak. Partisipan ada? Ada. Tapi kok nggak jawab ya? Di partisipan Siti, ini ya Siti Fatimah ya. Oke, Teguh ada? Teguh Setiawan? Hadir, Pak. Siti Askia? Hadir, Pak. Ilmi Aulia? Hadir. Selinia? Hadir, Pak. Silvi Nuraini? Hadir, Bapak. Oke ya. Oke, jadi itu saja. Saya sudah absensi. Ada lagi mungkin terakhir diskusi? Ada, cukup ya. Kalau begitu bisa saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya. Sore, Pak. Oke, Pak. Sore, Bapak. Terima kasih.